Perkenalkan, nama saya Aditya Febriansyah, kelas B sore NIM A131240060. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hukum lingkungan merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang masih muda, yang perkembangannya baru terjadi pada 2 dasawarsa terakhir ini. Namun demikian, perkembangan sangat cepat sejalan dengan semakin banyak permasalahan lingkungan hidup baik dalam lingkup nasional maupun global. Hal ini diikuti pula dengan semakin berkembangnya instrumen hukum lingkungan, baik regulasi maupun institusi hukum dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Berbagai peraturan tentang lingkungan hidup dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup telah dikeluarkan semenjak berabad-abad yang lalu. Hal ini dinyatakan oleh Kusnadi bahwa Code of Hammurabi merupakan salah peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang lahir sebelum Masehi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila membangun rumah dengan gegabah sehingga runtuh dan menyebabkan orang lain menjadi cedera. Demikian pula dengan peraturan tentang jembatan air atau aqueduct pada zaman Romawi merupakan bukti tentang adanya ketentuan tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dalam pengembangannya pada abad-abad terakhir ini, berbagai peraturan lingkungan bermunculan, antara lain di Inggris sekitar abad ke-17, sebagai akan adanya tuntutan dari seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya. Demikian pada abad ke-18 juga ditemukan peraturan di Inggris dan Amerika tentang larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan asap sehingga mencemarkan lingkungan hidup. Selanjutnya, semenjak ditemukannya mesin uap pada abad ke-19 merupakan awal kegiatan industrialisasi di Inggris yang kemudian berkembang pesat di Eropa sehingga menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan hidup. Hal ini berujung pada terjadi revolusi industri di Inggris. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris seperti peraturan-peraturan tentang pengendalian asap, pencegahan pencemaran air, dan upaya sanitasi, pembuangan sampah atau limbah, pencegahan gangguan sosial, dan mengenai perumahan dan sebagainya. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum mampu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, melainkan hanya ditujukan pada aspek-aspek lingkungan hidup yang ruang lingkupnya sempit. Bertitik tolak dari berbagai permasalahan lingkungan hidup di dunia yang terjadi semenjak berabad-abad yang lalu, yang pengaturannya dilakukan secara parsial dalam lingkup lokal, maka dalam perkembangannya diperlukan suatu instrumen hukum lingkungan berupa regulasi atau peraturan hukum lingkungan yang bersifat responsif, menyeluruh, dan akomodatif. Pembentukan peraturan tersebut hendaknya melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, serta para ahli lingkungan di berbagai lembaga perguruan tinggi, sehingga peraturan yang dihasilkan diharapkan akan bermanfaat sebagai instrumen hukum lingkungan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat. Ada juga pengertian hukum lingkungan. Beberapa ahli hukum lingkungan memberikan definisi sebagai berikut. Yang pertama, Profesor MT ST Moenajat Danusaputro, Icel Cepla. Itu menurut Moenajat Danusaputro, hukum lingkungan dibedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan atau environmental oriental law dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan atau use oriented law. Hukum lingkungan modern adalah norma hukum yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan secara berkelanjutan, baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dengan demikian,
Hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan watak yang luas yang mengacu pada sifat ekologi. Sedangkan untuk hukum lingkungan klasik adalah norma hukum yang bertujuan untuk menjamin penggunaan atau eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal guna mencapai hasil maksimal dalam waktu singkat. Dengan demikian, hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan kaku, serta juga sukar untuk berubah. Selanjutnya ada pengertian tata guna tanah. Tata guna tanah adalah aturan yang mengatur penataan kegunaan atau basteming dan penggunaan atau geberwik atas tanah. Penggunaan tanah adalah untuk keperluan perumahan, lalu lintas darat, air dan udara, pertanahan, rekreasi, perlindungan alam, pertanian, industri, dan lain-lain, yang harus diatur secara serasi dan seimbang dengan koordinasi yang bersifat horizontal. Pengaturan tersebut merupakan tugas utama pemerintah mulai dari tahap perencanaan, penataan, dan pelaksanaan, karena merupakan kebijakan dari pembangunan. Pelaksanaan kegiatan selain merupakan kebijakan pemerintah juga dapat dilakukan oleh pihak swasta. Selanjutnya, hukum tata lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup yang mengatur kegunaan dan penggunaan lingkungan secara bijaksana untuk berbagai keperluan, sehingga dengan pengaturan tersebut tujuan hukum lingkungan dapat diwujudkan melalui tata cara konkret dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.